Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Saudah, mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran yang diampu dosen Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai materi 8. Materi 1, Israiliyat, 2, Qasam fil Quran, 3, Al-Qasas fil Quran, 4, Kaidah pertanyaan dan tanya jawab dalam Al-Quran, 5, Metode tafsir, 6, Adab Al-Quran, 7, Tafsir dan cara menjadi mufassir, 8, Ilmu munasabat. Materi 1, Israiliyat. Israiliyat yang masuk dalam kajian tafsir. Isra nama dari Nabi Yakub alaihi salam. Israiliyat adalah kabar-kabar dan berita dari Bani Israel. Hukum asalnya tawakuf, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Dan jangan kalian membenarkan dan tidak mendustakan. Cerita-cerita ini muncul setelah mereka masuk Islam. Sumber inti dari orang ahli kitab dan Nasrani. Israiliyat itu dibagi menjadi 3. 1. Makbul, yaitu riwayat sahih. 2. Disebut maskut, tidak jelas atau sekedar dongeng. 3. Mardu, legenda, tidak ada kenyataan dalilnya. Materi selanjutnya yaitu Qasam fil Quran, sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah atas nama Allah. Huruf-huruf qasam yaitu wallahi, tallahi, dan billahi. Makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan kecuali Allah sendiri. Contohnya Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajr. Selanjutnya, tingkatan berinteraksi dalam Al-Quran terdapat sasaran kapan ibtidak, dolabi, ingkari sesuai qasam untuk menguatkan suatu kalam dan untuk menghindari ingkar dan keraguan. Ada juga disebut al-ibtidak, ada dolabi, ada ingkari. Al-ibtidak adalah belum mengetahui informasi secara sempurna. Tujuannya untuk menguatkan. Ada dolabi, orang yang diajak bicara ragu-ragu atau butuh penguatan. Ada juga ingkari, bukan sekedar bicara, tapi ingkar, cuek, dan menantang. Cara mengetahui qasam: 1. Dengan huruf-huruf qasam, 2. Menggunakan la nafi yang diiringi fi'il qasam, dan 3 itu tidak ada qasam dan la nafi, namun dalam kandungannya atau maknanya ada. Kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Salah satu metode yang digunakan Allah di dalam mendidik umat ini adalah metode pertanyaan dan jawaban peristiwa yang terjadi di tengah-tengah umat. Nah, kemudian dijadikan sebagai pelajaran bagi umat masa kini maupun masa mendatang. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam Al-Quran, kemudian pertanyaan itu dijawab sebagai wujud atau respon dari pertanyaan yang diajukan. Misalkan pertanyaan mereka seperti hilal. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Hilal itu adalah berkaitan dengan waktu-waktu yang penting bagi manusia. Hilal ini bisa dijadikan patokan kapan manusia melaksanakan ibadah haji atau seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Lalu pertanyaan dan jawaban itu adalah perintah wahyu dari Allah. Jadi apa yang dijawab oleh Nabi itu bukan dari pikiran Nabi sendiri. Nah, tuduhan orang-orang orientalis yang mengira bahwa Al-Quran itu adalah produk Muhammad atau penafsiran Muhammad atau liberal tidak memiliki landasan yang jelas. Sedang Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu adalah sumber dan rujukan dari semua problematika yang ada di dunia ini, dan jawaban itu adalah pasti, bukan rekayasa. Selanjutnya, metode tafsir. Klasifikasi ilmu tafsir secara teoris. 1. Metode tafsir ijmali, yaitu metode tafsir secara global. 2. Metode tafsir tahlili, yaitu analisis ayat per ayat secara berurutan. 3. Metode tafsir
maududi atau tematik. 4. Metode tafsir muqarin. Nah, pengertian tahlili diambil dari kata halala yuhallilu tahlilan yang memiliki arti mengurai atau membuka sesuatu yang tertutup. Sedang menurut istilah adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan sesuai tertib di dalam mushaf dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Ciri-ciri metode tahlili yaitu 1. Korelasi antara ayat atau surat. 2. Menjelaskan sebab-sebab turunnya Al-Quran. 3. Menganalisis lafaz atau mufradat. 4. Memaparkan kandungan ayat serta maksudnya secara umum. 5. Menjelaskan hal-hal yang dapat disimpulkan ayat dari segi hukum atau akhlak dan lain-lain. Contoh kitab tafsir tahlili. Kitab tahlili yang mengambil bentuk maksur diantaranya Jami' Al-Mu'allim. Terus tafsir tahlili yang mengambil bentuk ra'yi diantaranya tafsir Al-Khazin. Selanjutnya ada bersama Al-Quran. Salah satu akhlak yang harus dijaga oleh para penghafal Al-Quran ketika membaca ataupun menghafalkannya. Tujuannya untuk murni karena Allah, bukan karena tujuan dunia. Jadi karena banyak, khususnya di zaman ini, banyak orang yang menghafalkan Al-Quran tujuannya hanya untuk dunia. Dan hal yang demikian itu adalah akhlak yang tercela. Dan pada zaman para sahabat sudah diriwayatkan masalah meluruskan niat, saking pentingnya meluruskan niat. Jadi ada bersama Al-Quran itu pertama luruskan niat. Ma'rifatut tafsir wa surutul mufassir. Kata tafsir menyentuh wazan taf'il, al-bayan wal al-qasfi. Nah, maksudnya atau artinya mengungkap dengan jelas tafsir atau terbuka. Tafsir membuka kandungan sesuatu. Tafsir Al-Quran mengungkap isi kandungan Al-Quran sehingga ilmu tafsir adalah ilmu utama untuk mengurai makna baik kontekstual maupun tekstual, mengungkap hukum atau muhkam, atau merinci tujuan makna Al-Quran. Sebagian ulama menyamakan tafsir dan takwil, namun menurut Imam Raghib tafsir lebih umum dari takwil. Menurut Imam As-Sayuti dalam Itqan, ulama lain berpendapat tafsir hanya membahas satu hal saja, tapi takwil mencakup banyak makna. Tafsir orientasinya menjelaskan satu lafaz dalam suatu lafaz kontekstual. Keduanya berhubungan. Jika ada tafsiran maka ada takwil. Syarat menjadi mufassir atau ahli tafsir. Orang yang menafsirkan Al-Quran, istilah Arabnya adalah mufassir, haruslah bisa menguasai beberapa ilmu. Di antaranya mengetahui tata bahasa Arab yang meliputi ilmu nahwu dan ilmu sorof, mengetahui ilmu balaghah yang meliputi ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi, mengetahui usul fiqh yang berupa khas, mujmal dan lain-lain, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, asbabun nuzul. Ilmu munasabat. Memahami Al-Quran itu harus dipahami secara semua sisi ya. Apa yang diturunkan dalam Al-Quran itu sifatnya taufiki. Taufiki artinya adalah sesuai dengan petunjuk wahyu. Jadi bukan ijtihad manusia, bukan rekayasa manusia. Dan Al-Quran itu dihimpun oleh Allah. Dihimpun 30 juz, berarti dihafal di dalam dada Nabi. Itu makna al-jam'u. Makna al-jam'u yang kedua dihimpun dari makna sistematika. Dihimpun oleh Allah artinya dihimpun sistematika, susunan ayat dan urutannya serta surat-suratnya. Itu adalah taufiki sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Urutan ayat dan surat-surat beserta nama-namanya yang sifatnya adalah taufiki, membahas, mengkolerasi, memadukan hubungan surat dengan surat, ayat dengan ayat, awal surat dengan akhir surat, surat sebelumnya dengan surat sesudahnya. Ilmu munasabat adalah ilmu yang agung. Jadi alasan dan hikmah sebuah ayat itu, hukumnya seperti apa, hikamnya seperti apa. Jadi dari kajian ilmu munasabat ini kita akan mengetahui rahasia di balik seakan-akan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, surat yang satu dengan surat yang lainnya. Maksudnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling terpadu dan saling mengokohkan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.